على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatlah kita berhadir kembali di majelis yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu, sekarang sampai hari kiamat. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa membaca Allahumma inni asbahtu dalam kurung amsaitu, Allahumma inni asbahtu amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu siapa, ujar Rasulullah, membaca bacaan itu. Apabila membacanya, waktu membacanya di pagi dan di sore hari. Ini amalan dari Rasulullah, dibaca pagi sore. Nah, kalau gampangan lah, amalan langsung dari Nabi, bukan dari wali lagi, dari Nabi. Artinya nih, hadis nih, amalannya dari hadis Nabi SAW. Dibaca pagi itu imbas sembahyang subuh, sore imbas sembahyang asar. Nah, berapa kali membacanya? Nah, siapa yang membacanya satu kali, niscaya Allah merdekakan seperempat dirinya dari api neraka. Nih awak kita nih, misalnya seikungan, bila kita membaca sekali, misalnya pagi sekali, sore sekali, seperempat awak kita nih dimerdekakan daripada api neraka. Berarti 3/4 lagi belum merdeka. Nah, dan siapa yang membacanya 2 kali, nah bila membaca 2 kali, niscaya Allah merdekakan separuh dirinya dari api neraka. Nah, separuh
merdeka daripada api neraka, artinya kada masuk neraka. Dan siapa yang membaca itu bacaan yang di atas 3 kali membacanya, 3 kali pagi, 3 kali sore, niscaya Allah merdekakan 3/4 dirinya dari api neraka. Nah, tinggal jadi 1/4 lagi belum merdeka. Dan siapa yang membacanya 4 kali, niscaya Allah merdekakan seluruh batang tubuhnya, maksudnya seikungan dari api neraka. Nah, berarti membacanya bagus 4 kali pagi, 4 kali sore. Kada banyak juga 4 kali pagi, 4 kali sore. Kan kita ini masih membicarakan tentang adab bangun pagi. Di antara adab bangun pagi apa? Sembahyang subuh kemarin, berwirid. Nah, di antara baca wirid tambah ya amalan gini, mahadang timbul matahari, mahadang waktu isyraq. Dilapian toh membaca wirdul latif. Masanya ada di sini nah wirdul latif, nah nggak ada salah, udah soleh. Nah, di wirdul latifnya ada bacaan ini. Nah, ini ada wirdul latif susunan Habib Abdullah Al-Haddad juga. Kalau yang kita baca tadi kan Ratib Haddad. Nah, ini ada Allahumma inni asbahtu usyuduka wa usyudu hamalata arsyika. Cuman di dalam wirdul latif ini kada disampaikan bang fadilatnya. Nah, cuman di dalam buku ini kita tulis tentang fadilatnya apa. Nah, itu fadilatnya. Makanya di sini membaca 4 kali dalam wirdul latif nih. Nah, makanya 4 kali membaca. Itu fadilatnya seikungan tubuh kita dimerdekakan daripada api neraka. Artinya bila merdeka daripada api neraka masuk surga. Sembahyang dia Pak dan tinggal. Jadi di antara fadilat kita membaca wiritan. Kan kita kadang-kadang misalnya membaca wirdul latif itu sewirdul latifan barang sabuting barang gitu. Nah, di antaranya nang sangkut apa? Nah, ini yang dibaca ada kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu nang kada kawa diperdapati barataan, kada kawa dibaca barataan misalnya karena sibuk, maka jangan ditinggalkan barataan sebuting barang ada nang diamalkan. Nah, di antaranya ini diambil daripada wirdul latif, wiritan Rasulullah nang dibaca oleh Rasulullah. Nah, kita baca juga. Nah, gitu. Jadi pagi 4 kali, sore 4 kali. Niscaya Allah merdekakan seluruh batang tubuhnya dari api neraka. Lah, mudahan kau membaca, mengamalkanlah. Dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan siapa yang membacanya 4 kali di pagi hari dan 4 kali di sore hari sama aja lah. Kemudian dia mati hari itu misalnya, niscaya dia akan masuk surga. Orang lebih ya lah. Cuma ada pertanyaan, hendak masuk surga kah, hendak kada masuk neraka kah? Jawabannya lebih bagus kada akan masuk neraka. Karena kalau orang masuk surga aja bisa ya singgah di neraka dulu. Gitu. Tapi amun kada masuk neraka tuh pasti masuk surga gitu. Nah, ya kalau artinya nih orang ini kada masuk neraka dan masuk surga bila membaca amalan ini pagi 4 kali, sore 4 kali. Keterangan, jika waktu subuh dibaca dengan kalimat asbahtu. Nah, bila pagi-pagi kita membacanya Allahumma inni asbahtu ushiduka, itulah wa ushidu hamalata arsy dan seterusnya. Nah, dan jika waktu sore diganti dengan kalimat asbahtu, diganti dengan kalimat amsaitu. Jadi kalau sore membacanya Allahumma ini amsaitu ushiduka
wa usyhidu hamalata arsyika. Itulah caranya lah. Jangan membacanya Allahumma ini asbahtu amsaitu, keduanya dibaca ada. Itu dalam kurung tuh maksudnya bila sore, amsaitu tuh. Kalau asbahtu bila pagi. Lah, pamai kala. Jangan dibaca keduanya lah. Allahumma ini asbahtu amsaitu, jangan. Bila pagi Allahumma ini asbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika, dan seterusnya. Ulangi sampai 4 kali. Nah, bila sore Allahumma ini amsaitu usyhiduka wa usyhidu, dan seterusnya. Diulangi sampai 4 kali. Nah, kalau diterjemahkan, coba kita terjemahkan sedikit, walaupun di situ kan tidak terjemahnya, supaya tahu itu sedikit maknanya. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya ulun, asbahtu berpagi-pagi ulun. Makanya kan asbahtu itu waktu subuh. Makanya waktu subuh dibaca asbahtu, berpagi-pagi atau bersubuh-subuh ulun, bepagian ulun. Usyhiduka, ulun menyaksikan akan engkau. Ulun menyaksikan atau ulun minta saksikan akan engkau, bisa juga. Wa usyhidu hamalata arsyika, dan ulun minta saksikan akan hamalata arsyika, itu orang yang memikul arasy engkau, itu malaikat. Minta saksikan Allah Ta'ala, minta saksikan malaikat pemikul arasy. Ada ngarannya di atas langit ketujuh itu namanya makhluk Tuhan bono, namanya arasy. Ada juga ngarannya ben kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Ya, makanya ada ayat kursi. Meluasi kursinya, meluasi langit, lebih luas daripada langit dan bumi. Kursi itu naran makhluk Tuhan ada di atas tuh. Itu lebih luas daripada langit dan bumi. Itu juga arasy. Nah, itu arasy tuh ada yang memikulnya. Siapa? Malaikat. Malaikat pemikul arasy. Ujar habar malaikat pemikul arasy itu inya jadi kaum memikul arasy karena membaca tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tasbihnya. Ujar habar. Nah, wa malaikataka, dan akan malaikat engkau. Artinya Allah minta saksikan on pian, minta saksikan on malaikat pian. Wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk pian, baik manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, macam-macam lagi. Nampak? Annaka, sesungguhnya pian, antallah, pian adalah Allah. Alladzi, yang la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali pian. Artinya berpagi-pagi kita sudah mentauhidkan Allah. Bahkan kita minta saksikan dengan makhluk-makhluk Allah, para malaikat. Nah, bahasa kitanya, wahai malaikat saksikan keberadaan aku subuh nina, aku mentauhidkan Allah, aku beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali pian ya Allah. Ini saksinya malaikat. Ini saksinya rumah, apa tumbuh-tumbuhan, pohon dan sebagainya. Nang menyaksikan. Jadi kena bila di akhirat kena, ya kena nang bubuhannya itu jadi saksi. Misalnya, kenapa nang kita sambat kan seluruh makhluk Allah, pohon, gunung, sungai, kena di akhiratnya bersaksi. Kenapa? Wahai Allah, inya mentauhidkan pian beriman kepada pian. Nah, oleh karena itu kita kan masuk neraka karena kita beriman. Ketika melewati titian siratal mustaqim, makhluk-makhluk Allah, malaikat menyaksikan, inya beriman jar, jangan dikait. Lalu nyaman melewati titian siratal mustaqim, kada dikait malaikat menyaksikan, inya orang beriman. Itu maksudnya. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Wahdaka, asa engkau, la syarika laka,
tidak ada sekutu bagi engkau. Kan Allah Ta'ala itu esa, satu tunggal. Kada ada mama, kada ada abah, kada ada sanak, kada ada kawan, kada ada sekutu. Allah Ta'ala itu esa, tunggal. Dan kita ini kan isinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etikat kita kayak itu ya Allah. Bila kita makan, imbah makan timbul kanyang. Siapa yang mengenyangkan? Nasi kah? Bila meyakini nasi yang mengenyangkan kafir, yalah. Nasi itu makhluk. Nasi itu kadang mengenyangkan. Nang mengenyangkan itu Allah. Itu orang beriman gitu. Nah, dan bila orang makan, imbah makan kanyang, lalu dalam keyakinannya nang mengenyangkan Allah, kafir. Ada juga etikat orang-orang Mu'tazilah. Ini orang etikat orang fasik. Bujur aja, makanan tuh kadang mengenyangkan ya, tapi Tuhan yang meletakkan kekuatan di makanan itu, lalu kita makan, lalu kenyang, karena ada kekuatan yang Allah letakkan di makanan itu. Itu etikat orang fasik. Itu orang-orang Mu'tazilah salah juga etikat itu. Orang etikat orang fasik, orang Mu'tazilah gitu. Tuhan meletakkan kekuatan di makanan, lalu kita makan, lalu kenyang. Kenyang kita ini karena ada kekuatan yang Allah letakkan. Berarti memadahkan Tuhan berlepas. Padahal Tuhan itu kan pernah berlepas dalam mengatur alam semesta ini, dalam mengenyangkan kita nih. Allah tuh bersama kita terus. Bila memadahkan kayak itu sama itu Tuhan tuh kada mau urusi lagi nih tuh. Nah itu nang salahnya. Nah itu etikat orang fasik, orang Mu'tazilah. Nah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, etikat orang bertauhid, dan itu etikat kita. Bila kita makan lalu timbul kenyang, ingatakan nang mengenyangkan Allah. Nasi itu sebab, dan sebab kadang beri bekasnya makhluk, ini kadang mengenyangi menasin itu. Cuman setelah kita makan, situlah berlaku kehendak Tuhan. Tuhan bakal hendak kita kenyang. Gitu. Kodrat iratnya berlaku. Tuhan nang mengenyangkan, bukan nasi. Itulah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bedanya sedikit aja lawan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan nasi itu bisa mengenyangkan sebab ada kekuatan yang Allah letakkan di situ. Tapi Tuhan berlepas dia. Nah, madahkan Tuhan kan ngurusi lagi. Nah itu orang-orang Mu'tazilah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasi kada, tapi tetap kita makanlah. Mungkin kada mau dimukas ya, kada mengenyangi, kada bisa makan aja. Lapar juga tapi nang mau lapar Allah, nang mau kanyang Allah. Nasi tetap kita makan, makanan kita makan tetap, tapi setelah kita kanyang, ingatkan nang mengenyangkan Allah, bukan nasi. Nasi kada dibisi kekuatan, tidak ada daya dan upaya, ini makhluk. Nah, kita orang bertauhid gitu, masalah makannya harus bujur etikat kita. Berapa banyak orang makan kafir? Kenapa? Hanjar, mun kada makan udah kada kenyang jar. Udah makan jar. Kalau itu sampai ke hati bisa kafir. Amun sekedar montongnya kada apa-apa. Amun montong aja kada apa-apa. Hanjar mun kada makan udah kada kenyang jar. Tapi dalam hati tetap nang mengenyangkan Allah, bukan makanan. Orang bertauhid gitu. Ya seakan lagi obat. Kita garing. Kita disuruh dalam syariat kita berobat. Tapi setelah kita minum obat, kita meyakini obat itu akan menyembuhkan. Nang menyembuhkan itu Allah. Buktinya berapa banyak orang nang berobat kada ambil-ambil juga. Buktinya obat kadang berbekas.
Kenapa jadi kita berobat? Menjalankan syariat. Menjalankan syariat itu dapat pahala. Sembuh kada sembuh urusan Allah. Tapi bila kita sembuh setelah minum obat, ingatkan Allah yang menyembuhkan. Tidak ada kaitannya dengan obat. Obat itu sebab saja, dan sebab itu kan berbekas. Berapa banyak orang yang gara-gara minum obat kafir, inya meyakini obat itu yang menyembuhkan. Inya mensyukurkan Allah dengan obat, bertuhankan obat. Obat minum obat itu berilmu. Mun kada berilmu ya sasar. Nah, jadi bila kita minum obat, setelah minum obat sembuh, disitulah berlaku kehendak Tuhan sembuh. Tuhan berkehendak menyembuhkan. Tapi lamun Tuhan berkehendak biar satu pres minum obat ya kada sembuh-sembuh juga, berarti obat itu kadang. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah, obat menyembuhkan karena ada kekuatan yang Allah letakkan di obat itu, maka obat itu bisa menyembuhkannya. Itu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang fasik. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita tetap berobat, tapi kita meyakini obat itu akan menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sama juga lading lah, pisau itu udah mau lukai, tapi jangan coba-cobalah, pas lukai wae. Nah, pas lukai itu berlaku kehendak Tuhan melukai, bukan pisau yang melukai. Buktinya apa? Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayah siri Nabi Ibrahim, kada pagat-pagat, berarti pisau itu kada melukai. Ketika pian menyembelih sapi, menyembelih ayam, misalnya pagat gulunya. Nah, disitulah berlaku kehendak Tuhan. Tuhan yang memagatakan itu bukanlah lading. Siapa yang meyakini lading yang memagatakan gulu nang kambing itu kafir. Nah, api gitu ya. Api itu kada membakar. Cuman, nah bila kita menyucul, apa misalnya kalau terbakar, itu yang membakar itu Allah, bukan api. Api itu sebab aja, sebab kan beri bekas. Buktinya Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrud, raja yang zalim, Nabi Ibrahim kada terbakar, bahkan jadi kedinginan di api. Berarti api itu kada membakar. Nah, tapi ketika kita membakar sesuatu lalu terbakar, situlah berlaku kehendak Tuhan. Tuhan yang membakar. Bukan api. Api tidak punya kekuatan. Orang Mu'tazilah mengatakan itu api punya kekuatan, dengan sebab kekuatan itulah terbakar. Nah, itu etika salah. Etika salah. Nah, itu tauhid tuh. Kita pegang sampai akhir hayat kita. Itu etika kayak itu. Nah, apa aja yang kita gawinya di sehari-hari tuh, ingatakan tuh gawian Tuhan. Gawian tuh Tuhan berataan. Makhluknya gak ada daya dan upaya. Nah, itu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Wa anna sayyidana Muhammadan, dan ulun menyaksikan juga bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad abduka, yaitu hamba pian ya Allah, wa rasuluka, dan utusan pian ya Allah. Ini kan syahadat, dua kalimat nih, menyaksikan Allah Tuhan, menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu kita minta saksikan kepada para malaikat, kepada malaikat Mamikul Arash, kepada seluruh makhluknya. Nah, sehingga mereka itu menjadi saksi bahwa kita ini beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah SAW. Maka dengan iman inilah nanti sebab kita lepas daripada api neraka, sebab tubuh kita merdeka daripada api neraka. Nah, itu maksudnya lah. Jadi dibaca, mudahan kau istiqomah pagi sore, pagi 4 kali, sore 4 kali tadi. Cuman pagi tadi kalimatnya asbahtu. Nah, kalau amsaitu tuh artinya ya Allah, Allahumma ini amsaitu, ya Allah sesungguhnya ulun bersore-sore. Amsaitu tuh maknanya bersore-sore, bahasa kampung kamarian.
petang, ialah saya itu lah bersore-sore, artinya di waktu sore. Nah itu amalan pagi sore dari Rasulullah SAW langsung lewat hadis sidin. Bujur Nabi mengatakan nih, kada berdusta tuh sidin. Amalkan, insyaallah selamat nanti di akhirat. Kemudian adab yang ke-9, adab pagi-pagi nih. Hendaklah, maksud hendak nantilah kada wajib pang, cuman sunnah aja. Hendaklah mengerjakan salat sunat isyraq 2 rakaat jika telah terbit matahari. Terbit itu timbul. Ujar guru kita, matahari itu timbul sebagian sudah. Kadang nang bebayanya timbul toh, lalu semua isyraq ada timbul sebagian sudah. Kayak wajar kita melihat matahari sebagian, kadang-kadang mendung, bahkan kita nih tertutup oleh rumah-rumah orang, pohon-pohon. Nah, amun hendak menghitung waktunya lah, nang masuk waktu isyraq ini itu kurang lebihnya 1 jam 35 menit itu dihitung mulai masuk waktu sholat subuh. Masuk waktu sholat subuh itu biasanya orang azan di awal waktu, azan subuh di awal waktu. Nah mulai situ biar hitung aja waktunya, hitung mundur kan, hitung maju kan itu naruhnya maju leh, hitung maju itu kurang lebihnya 1 jam 35 menit masuk tuh waktu isyraq. Mulai nang azan subuh tuh nah 1 jam 35 menit. Kalau di masjid kita ada jam digital. Jam digital itu apa? Nget jamnya. Bunyi syuruk ya tulisannya. Syuruk itu artinya isyraq. Tulu artinya tulu syamsi, terbit matahari. Timbul matahari. Nah, itu. Kurang lebihnya 1 jam 35 menit dihitung mulai masuk waktu sholat subuh. Itu masuk tuh waktu sholat isyraq. Kawas sudah sembahyang isyraq. Amun belum timbul matahari kada boleh gitu sembahyang isyraq, kada boleh sembahyang sunnah. Nah, jadi tonton kita misalnya bawirid nih. Kita masuk baca amalan itu, bacaan-bacaan yang sebelum-sebelumnya ya Allah. Nah, sambil menghadang waktu isyraq tuh barangnya tambahin apa kali baca selawat kah, istighfar kah. Pas sudah timbul matahari, terbit matahari, kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat aja. Nah usalinya itu belum mau kayak gini, ada kita tamu pian lah masalah sembahyang isyraq halaman berapa. Cuma kan ada bapak di kuya dulu. Amun kada koma makan hari-hari sekali barang semua hidup sembahyang isyraq digawi. Usalli sunnatul isyraqi rakataini lillahi ta'ala. Yang ada berjamaah kada sorangan aja menggawinya. Allahu akbar, dalam Allahu akbar tuh aku sembahyang surat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu ya Fatihah ya, batu barang kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad. Salam. Amun kada apa doanya barang aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mau ada apa doa nang sembahyang isyraq itu? Cuma ada pangginanya halaman berapa gina? Itu doa nang paling harat sudah. Rabbana atina, apa lagi kalah? Apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, berikan di akhirat kebaikan, wa qina azabannar, dan lepaskan kami daripada neraka. Nah pajar aku jar membaca doa itu hari-hari, tapi tetap aja miskin. Jadi tetap aja kada penduitan. Nah itu kada paham. Jadi kita jelaskan. Rabbana atina fid dunya, itu kan ayat Quran doh. Dan doa Allah Ta'ala melajari kita berdoa kayak itu. Itu doa yang terbagus sudah.
minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Nah, ternyata kita di dunia ini miskin,